topinya dilepas, lek kopiah nggak usah ya. Oke, siap. Minta tolong. Sudah, Mas Arif? Bisa? Bisa masuk? Bisa masuk. Mas Arif sudah rekod? Sini. Minta tolong Dinda menyiapkan. Dinda mana? Ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Siap untuk menerima pelajaran kimia di kelas ruang belajar ini ya?
Siap. Baiklah anak-anak, syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di ruang kelas ini untuk pembelajaran kimia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kimia pada pagi hari ini, Bu Lulu mau absen terlebih dahulu ya. Angkat tangan bilang hadir atau ada ya. Adel Subekti, Alfian Syahrul, Alia Nur Aini, Amelia Sevi, Ananda Rehan, Arimbi Rizkina, Arvita Marsha, Blitarian Endi, Brian Sevana, Brian Isa, Daren Alain, Deva Nur, Dimas Aulia, Dinda Ayu, Ergi Sapta, Virgidion Sagita, Viola Nur, Francisca Putri, Galih Alhamda, Hani Widyaningrum, Heni Yulia, Ibrahim Darel, Ivan Elyasa, Ilham Raga, Irnanda Putri, Irsat Andika, Juangga Deka, Husnul Dwi, Husnul Ragil, Laras Tiffany, Nikita Putri, Tegar Benaya. Ya, yang tidak masuk satu sakit Intan ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi materi. Materi itu masih ingat ya, diklasifikasikan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Dan campuran itu ternyata bisa dipisahkan dengan metode-metode pemisahan campuran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan praktikum tentang metode pemisahan campuran. Masih ingat ya, kita sudah melakukan praktikum metode pemisahan campuran filtrasi, kristalisasi, dan sublimasi. Ibu hangatkan kembali ingatan kalian bahwa filtrasi itu adalah memisahkan zat padat dari cairan melalui saringan atau filter ya. Kemudian kalau kristalisasi ialah cara memperoleh zat padat yang larut dalam cairan. Kemudian kita juga sudah melakukan praktikum sublimasi, yaitu proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak bisa menyublim. Itu kemarin kita sudah melakukan praktikumnya ya. Baik anak-anak, pernahkah kalian, baju kalian yang seragam ini, ketika kalian disuruh Bapak Ibu Guru menulis di papan tulis pakai spidol, itu kemarin ada yang laporan pernah bajunya kena tinta spidol. Kemudian baju yang kena tinta spidol itu setelah bajunya kena air, ternyata tinta spidol yang warna hitam itu kalau kena air ternyata ada warna yang terurai. Jadi warnanya yang tadinya hitam dari tinta itu bisa berubah menjadi, bisa terurai menjadi noda warna yang lainnya, yaitu biru dan kuning. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pernah nggak seperti itu? Misalkan pakaian Anda kena spidol tinta, spidol atau tinta warna hitam, kemudian kalau kena air, tinta yang warnanya hitam itu terurai menjadi warna biru dan kuning. Pernah lihat?
Nah, itu sebenarnya fenomena apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Maka pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengapa warna-warna yang seperti itu bisa terurai menjadi warna-warna lain. Ya, kita akan belajar seperti itu. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, Bu Lulu akan kasih gel-gel terlebih dahulu dan Anda mengikutinya. Gelnya bagaimana? Kalau Bu Lulu bilang SMK, Anda kepalkan tangannya, tangan Anda sendiri ya, bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Bu Lulu bilang SMK, kalian bilang hebat. Gitu ya. Coba kita tes dulu. SMK bisa. SMK hebat. Sekali lagi ya, SMK bisa. SMK hebat. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, biar lebih bersemangat lagi. Baik anak-anakku, tadi Bu Lulu sudah menyampaikan pembelajaran kali ini adalah tentang tadi warna tinta yang warnanya hitam, kalau kena air warnanya terurai menjadi warna biru dan kuning. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya itu fenomena apa? Itu kan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, supaya kalian kenapa hal itu bisa terjadi, untuk memotivasi kita bersama, kita melihat tayangan video berikut ini ya. Bentar. Ini nggak bisa ya, Mas Haris tadi mana ya? Wifi-nya nggak bisa. Kalau publik, password-nya apa ya? Tanpa password. Internetnya nggak bisa loh Mas. Passwordnya publik. Ini kok nggak kena ya Mas Haris? Publik SMK PGRI Wulingi. Kok nggak kena ya? Can connect ya Mas Haris? Lek hotspot SMK ini. Rahasia, jalan kita berbeda. Oh ya, ini ya. Nah, bisa. Nah, kita lihat dulu ya, agar lebih memotivasi kita bersama. Ini adalah proses pembuatan tinta. Sebuah perusahaan pembuatan tinta di Kanada ya.
merekam ya. Tadi sudah merekam ya. Baik, itu tadi adalah proses pembuatan tinta ya. Kita sudah punya sedikit gambaran, ternyata tinta hitam itu warnanya bisa terurai menjadi warna biru dan kuning karena memang proses pembuatannya tidak hanya warna hitam saja yang digunakan gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak supaya kalian lebih mantap lagi belajar pada kesempatan hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Nah, hari ini kita juga diharapkan bisa terampil merancang praktikum dengan menggunakan kromatografi sederhana. Nah, kita akan juga melaksanakan praktikum pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Kemudian diharapkan juga dalam pelaksanaan pembelajaran ini kita bisa mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kerjasama. Kemudian teknik penilaiannya, nanti Bu Lulu mau menilai Anda baik dari segi pengetahuan, dari keterampilan maupun dari sikapnya. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, sekarang supaya berarti sudah siap untuk pembelajaran kali ini ya? Iya, kalau sudah siap, sekarang tenangkan hati, tenangkan pikiran, damai sejenak dengan semua beban, hadir seutuhnya di ruang belajar untuk pembelajaran kimia. Siap ya? Siap. Oke. Nah, anak-anak, berikut ini akan Bu Lulu tayangkan khusus tentang metode kromatografi kertas untuk pemisahan warna pada tinta atau spidol. Seperti apakah metode kromatografi kertas itu untuk memisahkan warna pada tinta spidol? Kita simak video berikut ini ya. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time, get more views, and do more on YouTube. Wow, that is exactly what I need. Oh, want to book your thumbnail ID? Our topic for today is chromatography. Please take my cup. Please, get me the schedule. Does black ink consist of only black color or any other color as well? Let us find out by the process of paper chromatography. Chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids, which are present in a solution in very small quantities. Wake up. Wake up. Please come here. Yes. Please, wake him up. Do something. Wake him up. Take a strip of filter paper. Draw a line with a pencil close to the lower edge of the paper. No response. Please, call the dropper. Please, wake him up. Put a small drop of ink on the center of the line. Let it dry for some time. No response. Call Mr. Smart. Please, wake him up. Take a jar containing some water. Put the filter paper in it, such that the drop of ink is just above the water level.
gradually rising up by capillary action. As the water moves up, it takes the dyes present in the ink along with it. As the water rises up, we see different colors on paper. These are the different dyes present in the ink. Different dyes have different solubility levels and travel at different speeds as the water rises up. As a result, we see different colored strips at different heights when the dyes get separated. Hence, paper chromatography is used to separate the different colors in a dye. Jadi apa cerita dari kartun yang sudah Anda lihat tadi? Jadi ceritanya apa tadi? Apakah tinta yang warnanya hitam itu memang benar-benar hanya terdiri dari warna hitam, begitu kan ya? Nah, untuk mengetahuinya, apakah tinta spidol yang Anda gunakan itu berwarna hitam atau tidak? Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan metode pemisahan campuran menggunakan kromatografi kertas. Ya. Sebenarnya apa itu kromatografi? Berarti apa itu kromatografi? Yaitu kromatografi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Itu pengertian dari kromatografi. Nah, kromatografi sendiri dibagi menjadi beberapa anak-anak. Ada jenis-jenis kromatografi, ada kromatografi kolom, kromatografi pertukaran ion, high pressure liquid kromatografi, kromatografi gas, kromatografi kertas, ya. Nah, tapi pada kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan tentang kromatografi kertas, yaitu pemisahan warna pada tinta atau pada spidol. Nah, bahan ajar yang sudah Ibu bagi bisa dibaca-baca lagi tentang apa sih, biar tambah paham lagi ya tentang kromatografi kertas. Jadi spesial pada pagi hari ini kita belajar tentang metode pemisahan kromatografi kertas ya. Nah, anak-anak apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ya, kelompok 5, kelompok 6, ya sudah ada semuanya ya. Kalau begitu Bu Lulu mau membagikan LKPD tentang eksperimen pemisahan campuran metode kromatografi kertas untuk memisahkan pigmen atau warna pada tinta spidol. Ya, Ibu bagikan dulu. Nih kelompok 1. Kelompok, sama kelompok tadi berapa? Kelompok berapa? 4 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5 ya. Kelompok 6. Silakan LKPD-nya dicek terlebih dahulu. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Anda baca-baca terlebih dahulu. Setelah kalian baca, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu ya. Silakan dibaca-baca dulu, diskusi dengan teman satu kelompok. Ya, ditulis kelompoknya, tulis kelompoknya, anggota kelompoknya. Ini.
nanti berdasarkan pengamatan ini atau ini enggak ini ya, ini pertama dua ini sama ini aja, ini sama ini ya. Apa? Iya, presentasi. Dari kelompok 3 mau dari kelompok terakhir mau kalian nikmatin lagi. Enggak apa-apa, kan cuma baca aja. Terus ini nanti ini ditulis semampunya, kan yang penting sudah ada ditulis semampunya kan 1 2, ini jawaban 1 2. Ini enggak usah. Ini siapa notulennya? Baca-baca dulu. Kelompok berapa tadi? 4. Ini mana LKPD-nya? Enggak ditulis kelompoknya. Baca-baca dulu. Ini. Nanti ini berdasarkan pengamatan yang kita lakukan yang A saja. Berdasarkan pengamatan sini jawabannya yang ini. Yang ini. Kalau ada waktu nanti ditulis. Kalau misalkan Ini ditulis gimana bacaannya? baliknya. Yang penting kan sudah ada. Coba di mana LKPD-nya ditulis kelompoknya dulu. Sudah. Baca-baca lagi. Nanti yang kita lakukan yang ini ya. Yang kita lakukan yang ini. Ini kan berdasarkan pengamatan. Spidolnya kan bawa 2. Berarti nanti yang satunya dari teman, dari apa namanya? Sesi pokoknya contoh teman. Warnanya sembarang. Gitu. Pokoknya yang penting ada isinya. Nah, gitu. Terus ini jawaban 1 2 jawabannya. Ditulis kalau yang penting kan sudah ada contohnya. Apa? Airnya itu tadi, airnya ini. Ini airnya. Satu aqua untuk 2 orang. Dan apa? Kalau nggak cukup kan nggak apa-apa. Tapi kan yang penting sudah ada contoh. Misalkan presentasi nanti kalau waktunya belum selesai nggak cukup nggak apa-apa kan sebenarnya sudah ada contohnya. Nanti ditulis semampunya. Mulai sekarang ditulis nggak apa-apa. Ini ditulis kelompoknya dulu. Nanti yang dikerjakan yang ini ya. Ini pemisahan warna pada spidol. Ini nanti kan spidolnya sama bawa 2. Nanti yang satunya untuk temannya, untuk pinjam temannya, ya kan sama bawa 2 spidol cuman. Ini yang satunya bisa nyontoh temannya. Nanti spidolnya sama apa itu warnanya? Jadi merah toh, merah betul, hitam betul, birunya tanya temennya. Ini pertanyaannya 1 2. Jawabannya. Sudah jawabannya sudah. Sama nah ditulis dulu nama kelompoknya ya. Dibaca-baca dulu. Ini coba sama lihat buka dulu. Coba LKPD-nya dibuka. Mas. Nanti pas praktikum ya, pas praktikum. LKPD. Bisa. Nah, spidolnya kan sama bawa 2. Hijau, nanti ditulis hijau ya. Spidol hijau, spidol apa? Coklat, terus spidolnya yang lainnya, warna yang lain bisa pinjam temannya. Ya, kan cuma bawa 2 toh. Di sini kan ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya nanti dijawab ya. Dijawab ini. Jawab ini ya. Paham? Nah, nama kelompoknya ditulis dulu. Sudah, terus nanti kan spidolnya sama ada 2. Berarti apa? Oh, sudah. Spidolnya sama warnanya apa? Ini ditulis ya, biru, coklat, terus yang ini nanti warna sembarang bisa pinjam temannya ya. Terus nanti 2 pertanyaan ditulis ini jawabannya. Apa? Pertanyaannya ini itu ya.
Nah, anak-anak, setelah kalian menerima LKPD, sudah dibaca-baca ya? Tidak ada masalah ya? Ya. Berikut ini supaya kalian mempunyai gambaran tentang pelaksanaan eksperimen kita kali ini, supaya kalian memiliki nanti waktu praktikum itu lancar. Kita simak terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan praktikumnya ya. Nah, ini contoh praktikumnya. Nah, kalian amati cara kerjanya. Itu Anda sudah bawa kertas saring, kalau ini pakai kertas tisu ya. Jadi boleh pakai kertas tisu, pakai kertas saring atau pakai tisu, boleh. Nah, itu silahkan nanti dibuat garisnya di bagian tepi bawah. Jadi nanti biar lebih jelas warnanya, satu kertas saring itu ditotolkan 2 saja. Spidolnya sampean ada 2 tadi. Satu kertas saring nanti, terus nanti yang satunya lagi kan bawa 2 kertas saringnya. Ditotolkan, pinjam spidolnya yang lain, coba warnanya bagaimana gitu ya. Pinjamnya temannya, kan. Jadi nanti sampean punya data macam-macam warna. Kan yang sampean bawa cuma 2 atau warnanya. Nanti pinjam temannya yang lainnya coba. Biar nanti ada perbedaan enggak. Ya, itu tadi ya. Biar lebih mantap lagi, satu lagi ya anak-anak ya. Satu lagi. Ini sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama. Seharusnya nanti Anda bisa praktekkan di rumah, dipraktekkan di rumah sambil membuat video seperti ini ya untuk proyeknya. Baik, pada praktikum kromatografi sederhana kali ini, saya menggunakan alat dan bahan, 1 buah tisu, gunting, wadah dan air sekitar 2 cm, spidol warna merah dan hijau, pensil, dan penggaris. Airnya jangan sampai kena di garisnya itu ya. Prinsip kerja Perhatikan, kromatografi jangan sampai mengenai. kertas didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat atau daya serap antara partikel-partikel zat yang tercampur pada tinta spidol dengan larutan yang saya gunakan yaitu air. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara kerja kromatografi kertas dengan tinta spidol. Cara kerja kromatografi kertas, pertama, siapkan tisu, lalu garisi dengan pensil sekitar 1 cm, totolkan dengan tinta spidol warna merah dan hijau. Dan di sini saya sudah disiapkan dan sudah saya celupkan
kertas yang sudah ada spidolnya. Ya, Anda amati waktu mencelupkan. Anda amati, jangan sampai kena airnya. Bisa dijepit sama tadi ya, ada lidi dan dijepit. Ya itu jangan sampai airnya mengenai noda yang Anda totolkan tadi. Air dan naik ke atas sehingga warna akan memudar. Tunggu hingga beberapa menit dan akan muncul warna-warna lain. Semakin lama warna akan semakin memudar dan pelarutnya naik ke atas. Dan di sini sudah nampak komponen warna dalam warna merah dan hijau. Dan hasilnya seperti ini. Ini sekitar 10 cm. Dan warna-warna ini nanti akan menjadi data pengamatan praktikum kromatografi kertas pada spidol warna. Jadi ini hasil dari beberapa menit kemudian. Nanti Anda amati beberapa menit Di sini kemudian. tampak warna merah memudar menjadi warna pink, orange, dan kuning. Dan di sini warna hijau memudar menjadi warna hijau dan warna biru. Jadi kesimpulannya pada warna merah terdapat warna pink, orange, dan kuning, sedangkan warna hijau terdapat warna hijau dan biru. Sekian kurang lebih, mohon maaf apabila ada kopi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Anda membuat video seperti itu ya seharusnya ya. Baik anak-anak, sudah paham ya praktikum kita hari ini? Silakan kalau sudah paham kita bisa melaksanakan eksperimennya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan LKPD-nya dilihat petunjuknya bagaimana, kita bisa mulai praktikum. Ya, silakan. Airnya kan ada tadi airnya sedikit aja, jadi satu gelas kan bisa untuk 2 kelompok. Oh pecah, masuk. Tak pecah, masuk. Coba caman ilek. Oh bolong. Ganti yang lain ya. Gantian ya, aneh. Es. Iki durung titik. Itu sama totalnya 2. Oh, seharusnya satu kertas saring itu kan 2 spidol. Ya. Nah, yang kertas saring satunya lagi pinjam spidol temannya. Tapi enak lah. Iki wis enak lah. Berarti tak nambahin satu lagi. Coba. Nah, jadi coba loro 2. Coba nanti yang 2-nya lagi pinjam spidolnya temannya. Aja. Itu kan ini. Coba nanti panas spidolnya, totalkan dulu. Totalkan dulu no ini. Coba. Tadi masih diukur. Ini coba. Mixi yang ini. Oh, coba. Ya.
Sing akeh. Yang banyak. Akeh. Codilmu tadi. Lagi. Sitoke kene. Warna janda. Ngono cetil. Terus lagi yang besar. Besar. Oh. Ini. Ini Mbak tadinya tadi. Ini loh. Harus cepet ini. Cobaan ini masalah kafe menggunakan lifting. Ini kan. Cuma kan gaya perahu. Ini, awas. Iki aja sampai nyelup ya. Ini berarti kurang dhuwur. Kurang dhuwur ya berarti. Iya. Enggak tapi enggak ketok. Mari merambat terus sama gocek ya. Oh, nggih, siap. Anu, coba nyelup. Nah, lek kesel gantian. Oh ya, kok gini. Masih merambat ya. Ditunggu beberapa menit. Pinter. Lah aku gula pulpen apa ada lidi tuh tadi? Sana karena bawa lidi. Atau bagaimana? Jangan sampai nyentuh. Dicekel. Kalau capek gantian. Mas praktikum. Sama shoot ya, praktikum detailnya. Nggih. Ini lah. Ini loh detailnya. Detailnya bisa langsung di shoot ya sama ini kan. Jadi waktu menulis di shoot, waktunya di shoot gitu loh Mas. KBD-nya lagi. Apa bentuk segitiga? Ya Pak, bagus ya ini ya. Warnanya ini bisa. Ya abang memang. Jadi warnanya apa tadi? Merah Merah sama hitam. Tadi hitam itu ya. Hitam sing yang ini. ungu, yang ungu. Yang hitam yang ungu. Yang hitam yang ungu. Oh. Berarti aku paling keren kau. Pinjam spidol nggak apa-apa ya Bu, pinjam spidol. Ya, pinjam spidol kan sama cuma bawa 2. Terus yang kertas saring satunya bisa pinjam spidol temannya. Iya, ada ama. Ya wis aja om dan ngerti apa ya. Segitiga apa-apa, mari kita bentuk lope-lope. Kok nyebar warnanya? Duh, ada disebarin nih wes. So kantor-kantor. Ini apa? Lah, kok gitu. Ya aku mau gaya ada diteng ini. Fotonya digawe. Diteng. Enggak duwe enek. Enek apa kayak kita teman-teman ini. Orang digaya loh. Sudah ini juga ada. Oh iya. Warnanya sudah mulai. Mana? Oh iya, dicatat di pengamatan. KPD-nya tadi mana? Sama catat ini. Tadi warna apa? Ini pinjam sudah temannya. Apa? Ini warna apa coba? Sama ini tadi warnanya apa? Coba warna sama tulis. Kok iki? Mel.
Nah, ini tadi warna apa? Kan dicoret spidol warna coklat, iki coklat biru. Nah, yang satu ini bisa pinjam temannya. Warnanya coba suka-suka. Kalau sudah ditulis di tabel pengamatannya. Nanti sebentar ya, sudah nyoba. Itu netes nggak? Apa jenis? Bocor nggak? Bocor tadi pakai sampai diiring nih ya. Satu kertas. Iya, diiring. Itu satu kertas saring 2 spidol. Sama kan ini berapa spidol tadi? Satu? Oh ya, nggak apa-apa. Sudah? Ini nyatet mana? Atas. Wes ini ungu tetap ungu ya warnanya. Kuning ya, tetap kuning. Tapi like mana berubah ya coba. Ya di situ tadi juga berubah. Di situ tadi Tetap. Iya, ungu di situ tadi tetap. Jajal kalau spidol liane. Ini. Spidol. Oh iya. Ini diganti. Iya, warnanya spidol warna apa? Ungu sama apa tadi? Gantian po. Ungu sama kuning. Terus, ditaruh sini. ini yang warnanya tetap yang ini coba. Ini ganti yang ini bagusannya ini coba. Lope-lope. Engko sampean tulis pokoknya datane 3 toh. Sing sampean tulis iki engko kan sembarang. Sing sampean tulis ning kene sembarang, sing apik sing mana? Yang paling pak. Hasilnya. Rambat. Perambatnya paling bagus. Oh, coba lu kok ditabel itu kan boleh. Lo utama aja iki lah yo. Yo. Manut deh. Manut kowe ya. Apik ya. Iya. Yang hitam bagus. Yang hitam bagus ya. Apa? Yang biru yang keluar nggak ada. Enggak, iya ya. Ini apa? Ini tadi warna apa? Ini biru muda terus ke atas tambah tua. Oh, lah ini. Itu warna merah terus ke atas. Berarti sampean tulis iki ya kan ini sing apik. Coba sing terurai bagus sampean tulis coba. Oh sudah. Apa wi? Apa wi mah? Ini sudah merah yang keluar pink. Wah, betul. Sik nunggu yang ini coba nyesilnya mana ya? Coba nanti dilihat ini dulu warnanya yang terurai bagus ditulis. Yang api tengah ya. Iya. Tadi oranye sama hitam. Bisa. Itu tadi warnanya apa yang bagus itu sebelah kiri? Hitam. Sama tulis hitam terurai jadi warna apa-apa. Terus sebelahnya Merah. Yang kanan itu ada hijaunya apa enggak tuh itu? Hijau tua ya. Hijau army. lebih kayak Hijau tua. Hijau botol ya. Jadi hijau. Terus yang sebelah ya, Pak? Merah. Sama tulis ya. Sudah, terus iki ditulis jajal apa. Misalkan di situ tabelnya dulu cuma 3 sama tambah jadi 4 di sebelahnya gitu enggak apa-apa. Cuman kan percobaannya 4. Jadi datanya semakin banyak. Serpetnya apa itu? Coba ditulis tabel pengamatannya yang pertama. Saman tabelnya dulu kan 3. Nanti tambahi sebelahnya gitu apa warna apa, spidol apa. Datanya saman banyak jadinya. Loh, ngono lho. Ora apa-apa. Iki lho apik ya. hijau pas. Mas. Ini bagus loh ini. Bagus, ini bagus sudah. Tapi lah kayak biru aja. Pelan-pelan aja. Ini bagus. Ini di kertas hari ini, pusing. Silakan anak-anak, selain kalian melakukan praktikum, data yang sudah Anda amati tadi bisa ditulis di tabel pengamatan ya.
Ya, bisa mulai ditulis. Yang hitam ternyata warnanya terurai jadi macam-macam ya. Bagus ini. Bagus banget. Bagus. Terus naik-naik ya. Baik anak-anak, setelah itu coba Anda jawab 2 pertanyaan. Di bawahnya kan ada pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Itu juga silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kalian bisa mulai menjawab. Terus jawabannya bisa ditulis di bawahnya ya. Bisa diskusi dengan teman kelompoknya. Bisa cari literatur yang sudah Ibu bagi tadi. Ada bahan ajar ya. Bisa dicari di situ jawabannya. Silakan bisa dimulai untuk menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya. Berarti ini termasuk warna yang dicampur-campur jadi hitam. Iya. Ternyata warna tinta hitam itu tidak hanya campurannya terdiri dari itu ya. Bagus. Oh, ini pink Fanta. Tadi hitam, ini tadi apa? Orange. Orange. Pink tetap pink ya. Pink ada tua, ada merah. Pink sama pink Fanta. Oh, pink Fanta, merah Fanta ya, sama merah bendera itu. Garong-garong atau separuh. Nah, itu bisa diamati, ditulis di tabel pengamatan. Itu bagus juga ya. Bagus ya warnanya. Tapi diamati ada ditulis. Ya.
dua pertanyaannya masih proses menulis. Ini spidol apa tadi? Mana spidolnya? Nah, ditulis ini. Spidolnya apa? Pink, spidol pink, seret, dicoret. Ini coret. Ini coret. Pink. Jadi apa tadi? Jadi apa? Jadi agak ungu gitu. Pinknya mana? Oh, pink. Merah Fanta sama merah apa itu? Merah bendera itu loh ya, apa itu? Merah bata, merah apa itu? Merah Fanta sama merah apa itu? Merah bata. Merah apa ya ini? Pinknya nggak terlalu. Merah terang ya, merah terang. Pinknya sudah hilang ya. Ini spidol apa tadi? Lagi spidol apa? Biru. Hijau jadi apa? Hijau, kuning, terus biru. Kuning, biru, hijau. Kuning, biru, hijau. Terus apa lagi? Ini bagus ini apa? Yang ini hijau. Oh, hijau tadi. Ya, yang Ini ini. biru ya, biru. Betul. Nanti apa? Biru muda, biru tua. Biru muda. Biru tua. Ya. Terus ini sudah ya, berarti nanti dibaca ini sama ini ya. Pertanyaannya sampai nomor berapa? 2, ini sampai nomor berapa? Dan sampai ini ya. Saya cek ya, tabel pengamatannya sudah diisi. Ya, betul. Terus pertanyaannya sudah selesai? Sudah ya? Mana kelompok 3? Tabel pengamatannya coba lihat. Sudah diisi? Coba tabel pengamatannya. Sebelum kita presentasi saya cek dulu. Sebenarnya ada 4 ya. Oh, ini sudah diisi. Tabel pengamatan? Ini buat besok. Iya, buat besok. Wah, besok Jumat. Ganti Kamis. Oh, ganti Kamis. Besok, hari Jumat nggak ada, tinggal besok ya. Oh iya. Besok terakhir, Bu. Masih satu lagi. Januari terakhir. Januari 5 minggu. kali ya? Iya, 5 kali. Januari minggu terakhir ya. Oh iya. Minta tolong. Oh, berarti yang terakhir tuh Januari minggu terakhir. Bisa menulis pesan? Dan semaput toh. Ojo toh, Sat. Oh, maaf. Sat katanya mau sakit aja, Bu. Ya toh dulu ungkas. Pilek nih. Alah dulu ungkas. Selape nendi toh? Boten apa-apa. Oh ya. Ulap atau Sudah diisi? Coba diisi. Sudah. Kuning. Oh, tetap ini ya? Iya. Sudah. Oke. Coba mana? Sudah diisi? Ini masih diisi, Bu. Ya, coba. Oh iya, Bu. Ini. Turu. Ini. Sebetulnya birunya. Biru muda. Biru iya kan, mau biru tua. Tadi biru tua ya? Iya. Jadi biru muda, ungu sama Wes, sudah. cuman itu ya? Iya. Wes pertanyaannya sudah? Sudah. Ya, sudah. Baik anak-anak, tadi Bu Lulu sudah ngecek, ternyata Anda sudah isi tabel pengamatannya. Terus pertanyaannya 2 juga sudah kalian jawab, berarti saatnya kita presentasi ya. Untuk penilaiannya sama seperti yang kemarin ya, sama nilai kelompok yang maju. Nah, kalau kemarin kita yang maju mulai dari kelompok 1, sekarang kita mulai dari kelompok yang 6. Ya. Ini penilaiannya sama seperti yang kemarin ya. Selain itu nanti Bu Lulu juga menilai Anda secara sikapnya waktu praktikum tadi juga Bu Lulu nilai. Ini untuk yang presentasi aja yang harus dibantu untuk penilaiannya ya. Kelompok 6 sudah siap, tadi saya cek sudah siap. Yang nulis siapa ini? Wah, ngamal. Nulis ngamal tangan, senam tangan. Sudah siap kelompok 6? Nanti kelompoknya yang maju kita. Sama nilai nanti ya. Dulu papat lima. Nanti yang dibaca tabel pengamatannya sama pertanyaannya, jawaban di pertanyaan. Sama kan sebetulnya tabel pengamatannya dibaca semuanya. Baca semuanya. Ini sampai
pertanyaan ya. Jadi presentasinya dibaca semuanya ya. Dibaca semuanya. Baik, kita kasih semangat untuk kelompok 6 yang mau presentasi, silakan. Silakan diamati, dibantu, dinilai. Jawaban 1. Ketika air mulai meresap mencapai noda spidol, maka noda spidol di atas kertas akan mulai berpisah menjadi beberapa warna. Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisahan zat warna pada spidol berdasarkan mata jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol terpisah menjadi beberapa warna. 2. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam, stasioner, dan fase bergerak. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan menahan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan lebih cepat. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak. Sedangkan air yang terserap dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase Peserpian, aku pidatan gini. Nah, dan gue wis aku wis mari nglung niki. Terus gue pidatan rene nih. Tadi Sudah? pindah gini. Saya tak pindah rene saya. Ya, sudah. Ada pertanyaan? Yang tadi spidolnya warnanya ada yang sama dengan yang kalian lakukan? Ada yang warnanya spidolnya diamati sama, tetapi terurai berbeda ada? Nanti ada ya. Baik, itu saja dari kelompok 6. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada? Bisa ditutup. Kelompok 5. Bisa ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menilai diskusi dengan kelompoknya masing-masing berapa nilai untuk kelompok 6. Kemudian nanti untuk kelompok berikutnya volume suaranya ditambah ya. Jadi biar kedengaran, volume suaranya ditambah. Ya. Tepuk tangan boleh untuk kelompok 6. Sekarang kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Mas, ini minta tolong dipakai salah satu sih ngomong, nanti sudah selesai pas sampai maju, tolong diparing link kelompok selanjutnya ya. Sudah? Sudah. Delapan tambah 16, 24 toh, 4. 24 toh, 8 kali 3, 24 toh. Sama tulis 4.
Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4. Kelompok 6. Mana penilaiannya? Pakai itu ora. Sudah? Kelompok 6? Kelompok 6. Di kelompok 6 ditulis. Kelompok 6? Mboten nggih, sampai maju tadi. Mana tadi yang belum saya dikumpulkan mana? Itu. Mana tadi? Oh, kayak. Duh, kira dipilih. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kromatografi kertas. A. Pemisahan warna pada spidol. Alat dan bahan: alat, gelas, kertas saring, penggaris, batang pengaduk, gunting. Bahan: spidol hitam, biru, dan merah. Aqua. Cara kerja: siapkan kertas kromatografi berukuran 3 x 10 cm dan buat garis pada bagian bawah dengan jarak 2 cm dari tepisan kertas dan bawah kertas. 2. Totolkan tinta spidol pada warna hitam, merah, dan biru pada garis tepi bawah. 3. Masukkan kertas saring tersebut ke dalam gelas dan berisi sedikit aquades. Catatan: aquades yang diisi harus di bawah garis tetapi bawah, jangan melewati garis tepi bawah. 4. Biarkan beberapa saat hingga muncul noda warna, lalu keluarkan kertas saring dari dalam gelas dan amati noda yang ada pada kertas tersebut dan catat hasil pengamatanmu. Hasil pengamatan: tinta spidol merah, noda tampak yang dihasilkan pink, oranye, kuning. Tinta spidol hitam, noda tampak yang dihasilkan ungu, krem, biru, abu-abu. Spidol biru, ungu, biru muda. Spidol coklat, ungu, pink, kuning. Pertanyaan: mengapa zat warna pada tinta dapat terurai dalam kertas kromatografi? 2. Dalam kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas. 1. Ketika air mulai meresap mencapai noda spidol, maka noda spidol di atas kertas akan mulai terpisah menjadi beberapa warna. Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna air yang mengalir melalui pori-pori kertas. Kromatografi akan mendorong pemisahan zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol tampak terpisah menjadi beberapa warna. Peristiwa pemisahan zat cair berdasarkan massa jenisnya ini disebut kromatografi. 2. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium terten. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam atau fase stasioner dan fase bergerak atau fase mobile. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat.
Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan air yang terserap dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase diam. Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Silakan dinilai dulu. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekian dari presentasi kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persiapan kelompok 4. Kelompok 4. Siapa yang ngomong? Siapa ngomong? Ayo, kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami menyaksikan hasil kromogram. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kromatografi kertas. Amin. Pemisahan warna pada spidol, alat dan bahan, alat, kertas, gelas, kertas saring, penggaris, batang pengaduk, gunting. Bahan, spidol hitam, biru, dan merah. Aquades. Cara kerja, 1. Siapkan kertas kromatografi berukuran 3 x 10 cm. Buat garis pada bagian bawah dengan jarak 2 cm dari tepi atas kertas dan bawah kertas. 2. Totolkan tinta spidol warna hitam, merah, dan biru pada garis tepi bawah. 3. Masukkan kertas saring tersebut ke dalam gelas yang berisi sedikit aquades. Catatan, aquades yang diisi harus di bawah garis tepi bawah, jangan melewati garis tepi bawah. 4. Biarkan beberapa saat hingga muncul noda warna, lalu keluarkan kertas saring dari dalam gelas dan amati noda yang ada pada kertas tersebut, dan catat hasil pengamatanmu. Hasil pengamatan. Untuk tinta spidol merah, noda tampak yang dihasilkan adalah warna pink, oranye, dan kuning. Untuk tinta spidol hitam, noda tampak yang dihasilkan adalah biru, ungu, oranye, dan hijau. Untuk tinta spidol ungu, noda tampak yang dihasilkan tetap ungu. Pertanyaan nomor 1. Mengapa zat warna pada tinta dapat terurai di dalam kertas kromatografi? 2. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas? Untuk jawaban nomor 1, ketika air mulai meresap menjadi noda spidol, maka noda spidol di atas kertas akan mulai terpisah menjadi beberapa warna. Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisahan zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol tampak terpisah menjadi beberapa warna. Peristiwa pemisahan zat cair berdasarkan massa jenisnya ini disebut kromatografi. Untuk jawaban nomor 2, kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium terten. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam atau fase stasioner dan fase bergerak atau fase mobile. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit dilarut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan air yang terserap dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase diam. Sudah, Bu? Ya. Dari yang sudah disampaikan kelompok 4 ini, adakah yang ingin ditanyakan? Menanggapi? Baik, silakan dinilai terlebih dahulu. Pas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan tepuk tangan dulu, kelompok 4. Sudah, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3 untuk presentasi. Enggak cedeng anjing. Oh iya. Kelompok 4. Saya. Sudah? Penilaiannya tadi mana? Ini kelompok 5 tadi. Oh, kelompok 5? Tak nilai dulu. Terus, oke. Kelompok 4. Itu tadi kelompok 4. Sama ya? Ganggu juga. Iya. Ini kelompok 3 ya? Ya. Saya. Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan pemisahan warna pada spidol menggunakan metode kromatografi kertas. Alat yang dibutuhkan yaitu gelas, kertas saring, penggaris, batang pengaduk, dan gunting. Sementara bahan yang dibutuhkan adalah spidol hitam, biru, dan merah, dan juga aquades. Cara kerja dari metode ini adalah yang pertama, siapkan kertas kromatografi berukuran 3 x 10 cm. Buat garis pada bagian bawah dengan jarak 2 cm dari tepi atas kertas dan bawah kertas. Yang kedua, totolkan tinta spidol warna hitam, merah, dan biru pada garis tepi bawah. Masukkan kertas saring tersebut ke dalam gelas yang berisi sedikit aquades. Catatan, aquades yang diisi harus di bawah garis tepi bawah, jangan melewati garis tepi bawah. Biarkan beberapa saat hingga muncul noda warna, lalu keluarkan kertas saring dari dalam gelas dan amati noda yang ada pada kertas tersebut dan catat hasil pengamatanmu. Hasil pengamatan adalah tinta yang berwarna spidol merah menghasilkan warna pink, orange, dan kuning. Tinta spidol hitam menghasilkan warna ungu, biru, hitam, dan coklat. Warna biru menghasilkan biru, hijau tua, hijau muda, dan kuning. Sementara warna coklat menghasilkan warna kuning, merah muda, dan ungu. Pertanyaan 1. Mengapa zat warna pada tinta dapat terurai di dalam kertas kromatografi? 2. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas? Jawaban pertanyaan 1. Ketika air mulai meresap mencapai noda spidol, maka spidol di atas kertas akan mulai terpisah menjadi beberapa warna. Warna spidol yang sebenarnya dihasilkan oleh percampuran beberapa zat warna, air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisahan zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol tampak terpisah menjadi beberapa warna. Peristiwa pemisahan zat cair berdasarkan massa jenisnya ini disebut kromatografi. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan air yang terserat dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase diam. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dimaafkan Darin ya. Ya. Silakan menanggapi kelompok lain. Ya, sudah cukup pas ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang kelompok 2, silakan. Kamu sih ngomong?
Oh yes. Kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kromatografi kertas, yaitu pemisahan warna pada spidol. Mana tadi? Alat: gelas, kertas saring, penggaris, batang pengaduk, gunting. Bahan yang digunakan: spidol hitam, spidol merah, spidol oranye, dan spidol biru. Oh iya, Ding. Dan aquades. Cara kerjanya: yang pertama, siapkan kertas kromatografi berukuran 3 x 10 cm. Buat garis pada bagian bawah dengan jarak 2 cm dari tepi atas kertas dan bawah kertas. 2. Totolkan tinta spidol warna merah, hitam, oranye, serta biru pada garis tepi bawah. 3. Masukkan kertas saring tersebut ke dalam gelas yang berisi sedikit aquades. Catatan, aquades yang diisi harus di bawah garis tepi bawah, jangan melewati garis tepi bawah. 4. Biarkan beberapa saat hingga muncul noda warna, lalu keluarkan kertas saring dari dalam gelas dan amati noda yang ada pada kertas tersebut. Dan catat hasilnya. Pengamatan. Noda tampak yang dihasilkan oleh spidol merah adalah pink, oranye, dan kuning. Noda tampak yang dihasilkan oleh spidol warna hitam adalah ungu, orange, hijau tua, dan biru. Noda tampak yang dihasilkan oleh spidol orange adalah pink, orange, dan kuning. Noda tampak yang dihasilkan oleh spidol biru tetap biru. Pertanyaan: mengapa zat warna pada tinta dapat terurai di dalam kertas kromatografi? Jawabannya, ketika air mulai meresap mencapai noda spidol, maka noda spidol di atas kertas akan mulai terpisah menjadi beberapa warna. Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisah zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Nomor 2. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas? Jawabannya, kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan penambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen yang dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam atau fase stasioner dan fase bergerak atau fase mobile. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan air yang terserap dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase diam. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan. Silakan. Kelompok 2. Sama maju ya. Seger ini, Bu. Seger beracun. Sampai mana? 4. Ada lagi yang ini, Bes? Sudah. Mana? Oh. Sampai kelompok ini, Bu. Bes? Mana nilainya? Di kelompok ini. Kelompok 2, penilaian kelompok 2. Mana? Sudah. Kelompok 2? Sudah? Sudah. Oke. Oh iya. Silakan bisa mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Hasil pengamatan dari spidol pink, noda yang tampak yang dihasilkan merah fanta, merah terang. Spidol hijau, noda yang tampak dihasilkan kuning,
biru, hijau, noda tanpa yang spidol biru, noda yang tampak dihasilkan, biru muda, biru tua. Dari pertanyaan nomor 1, mengapa zat warna pada tinta dapat terurai di dalam kertas kromatografi? Ketika air mulai meresap mencapai nada spidol, maka nada spidol di atas kertas akan mulai terpisah menjadi beberapa warna. Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisahan zat warna pada spidol berdasarkan massa jenisnya. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol tampak terpisah menjadi beberapa warna. Peristiwa pemisahan zat cair berdasarkan massa jenisnya. Ini disebut kromatografi. Kesimpulan dari percobaan kromatografi yaitu cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam atau fase stasioner dan fase bergerak atau fase mobile. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan air yang terserap dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase diam. Ya, presentasi dari kelompok 1 sudah cukup, yang lainnya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, bisa kembali ke tempat duduknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba saya dibantu, siapa namanya ini? Untuk mengambil nilai tadi, kelompok 1. Siapa? Di sebelahnya Dinda. Sebelahnya Dinda. Siapa? Arimbi. Sama kumpulkan lembaran penilaian tadi. KPD-nya tadi mana? Nanti sama baca kesimpulannya, sama baca berdiri kesimpulannya, ya. Nanti apa kesimpulannya sama baca, ya? Cuma sampai ini. Sudah terus semua. Ya. Tidak usah. Silakan Anda diskusikan kesimpulan percobaan kita kali ini. Kesimpulan percobaan kita kali ini apa? Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Bisa mencari sumber jawabannya di bahan ajar yang sudah Bu Lulu bagikan tadi. Sudah ya? Kalau begitu silakan siapa yang ingin menyimpulkan eksperimen kita pada kesempatan hari ini. Yang ingin menyimpulkan siapa? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam.
Ya, jadi kesimpulan percobaan yang kita lakukan hari ini ya, seperti yang sudah disampaikan Hani tadi, Ibu Lulu kuatkan ya. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada tinta. Tadi kita sudah lakukan ya. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam, fase stasioner, dan fase bergerak, fase mobile. Tadi ada yang fasenya bergerak ya, airnya kan lama-lama ke atas ya. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat. Pada eksperimen tersebut, air ya yang sudah Anda gunakan tadi itu berfungsi sebagai fase bergerak. Sedangkan air yang terserap dalam kertas saring itu berfungsi sebagai fase diam. Jadi tadi Anda menggunakan air ya. Air yang merambat ke atas itu merupakan fase bergerak, tapi ada air yang meresap ke dalam kertas saring itu merupakan fase diam ya. Nah, itulah anak-anak kesimpulan kita pada percobaan kita kali ini. Nah, kira-kira sebelum Ibu Lulu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan pemisahan zat warna makanan ya, masih menggunakan kromatografi kertas. Kalau tadi yang kita pisahkan kan zat warna pada tinta atau spidol, nah besok kita akan memisahkan zat warna pada makanan, somba. Pernah sombo bahasa Jawanya. Nah itu kita pisahkan apakah warna sombo yang berwarna hijau itu benar-benar di situ warnanya hanya hijau saja atau terurai menjadi warna lain. Nah besok kita pelajari itu ya. Ya. Baik anak-anak, berdasarkan penilaian yang sudah Anda lakukan, itu Bu Lulu juga sudah menilai secara sikapnya Anda waktu praktikum tadi, baik mandiri berkelompok sudah Ibu Lulu nilai. Nah ini yang Bu Lulu sampaikan hanya penilaian presentasinya ya. Dari yang sudah presentasi tadi, kelompok 1 memperoleh nilai, total nilai 379. Kelompok 2 memperoleh nilai 356. Kelompok 3 memperoleh nilai 390. Kelompok 4 memperoleh nilai 404. Kelompok 5 memperoleh nilai 363. Terus kelompok 6 ini sepertinya balas dendam ya. Sebelum-sebelumnya kan cuman dia terendah, ini mendapatkan nilai paling tinggi 412. Biasanya kan nggak dapat juara 1, 2, 3. Nah, sekarang Bu Lulu sampaikan yang nilainya 3 tertinggi di atas ya. Yang nilainya paling tinggi yaitu kelompok 6 nilainya 412. Kemudian yang kedua kelompok 4 404. Kelompok 4 mana? Oh, kelompok 4 sini ya. Kemudian kelompok 3 390. Yang juara 1, 2, 3 akan mendapatkan penghargaan dari Bu Lulu ya. Yang lainnya besok coba ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk memperoleh nilai yang terbaik itu ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, sekali lagi apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau begitu jangan lupa besok kita masih ketemu lagi. Kita akan membahas metode pemisahan campuran dengan kromatografi kertas. Tetapi yang kita pisahkan adalah zat warna pada makanan. Sombo itu ya. Jadi, apakah warna sombonya hijau atau merah itu warnanya di situ hanya merah aja atau terurai menjadi warna lain, nanti kita tahu ya. Kalau tadi kan zat warna pada tinta atau spidol. Ya, ternyata warna hitam itu kan tidak hanya hitam saja, macam-macam tadi ya warnanya ya. Nah, itu kita jadi tahu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya ya. Baik, silakan ditutup dengan berdoa. Salah satu menyiapkan berdoa, Dinda. Dinda apa siapa? Irsyad. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Beri salam. Beri salam. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar pengumuman anak-anak. Ternyata video syuting yang keempat besok ya. Besok setelah istirahat. Besok. Jadi saya tanya, besok jam istirahat gurunya siapa? Bu siapa? Bu Vivi bahasa Jepang. Oh, Bu Vicky. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 1 tok. Jadi Bu Vicky saja. Oh iya wes, saya tak batur Bu Vicky. Berarti besok sampean setelah istirahat ke sini ya. Jam 1? Biar. Setelah istirahat kayak mau, ya. Berarti video yang keempat besok ya. Terus video yang kelima akhir Januari. Gitu ya. Saya minta tolong, jadi terima kasih atas bantuannya, ya. Terus sekarang sama sisih nih bahannya praktikum, saya tak ngambil nasi di bawah, ya. Sampean kumpulin ning sisih engko tak kan ya, matur suwun. Sudah selesai. Aku malah ngerat-ngerat sampean ya. Tak ambil anu. Nasi, wet gelem ngewangi aku apa enggak San? Nasi ya ning. Nyelok kowe sampean.